Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio. Episode kali ini Debs Academy Radio akan berbagi tips menumbuhkan rasa percaya diri bagi profesional muda yang masih merasa kurang percaya diri. Menurut penelitian terbaru, percaya diri adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapapun. So, pastikan teman-teman mendengarkannya dengan baik. Baru saja Sulastri mendapatkan pesan untuk menghadiri sebuah rapat pada pukul 09.00. Tetapi ia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Rasa panik yang menyerang dirinya merespon ke syaraf kepala yang membuatnya merasakan sakit yang amat luar biasa. Berbeda dengan Sulastri, seorang siswa yang akan memasuki ruangan ujian bernama Joko, seketika itu juga ia mengalami rasa mual yang begitu sangat dan rasanya ingin segera ia keluarkan. Namun ketika ia di ruangan kamar mandi, ia tidak bisa mengeluarkan apapun dari mulutnya. Selama mengerjakan ujian, ia pun selalu mengalami sendawa beberapa kali. Kedua orang tersebut seringkali mengalami kejadian itu setiap menghadapi situasi yang sama. Kegugupan yang mereka alami merupakan salah satu ketidakpercayaan diri yang timbul ketika menghadapi situasi di mana orang-orang yang banyak melihat dirinya dan menginginkan mereka menjadi yang terbaik. Menjadi sosok yang penuh dengan kepercayaan diri itu tentunya menguntungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan diri dapat membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani apapun. Dalam kehidupan sosial, sikap positif ini tentunya begitu muncul dalam diri kita akan menularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Semakin diasah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kepercayaan diri ini akan membantu kita dalam melaksanakan tugas di pekerjaan kita. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, kita menjadi lebih siap menerima tantangan apapun, selalu optimis dalam berbagai hal, menjadi proteksi diri dari kegagalan, serta membantu tim kerja dengan menyebarkan energi positif kepada mereka. Namun sayangnya, bagi sebagian orang, kepercayaan diri ini jauh di luar jangkauan mereka. Rasa gugup, gemetar ketika tampil di depan orang banyak, merasa terasingkan, suara menjadi terbata-bata padahal sudah latihan berkali-kali, dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang kurang percaya diri. Jika Anda adalah termasuk orang yang kurang percaya diri dan tidak yakin bagaimana mengembangkannya, baru-baru ini ada penelitian terbaru dalam psikologi perilaku dan kognitif. Penelitian ini menemukan cara untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pengembangan kepercayaan diri dalam diri kita. Dalam penelitian ini juga ditemukan 3 ciri umum yang mendasari orang yang memiliki kepercayaan diri rendah. Pertama, orang yang kurang percaya diri lebih memikirkan orang lain sebelum memikirkan dirinya sendiri. Menurut psikolog bernama Josiah Guilfoyle, dalam jurnalnya yang berjudul Sorry Not Sorry: The Effect of Social Power on Transgressor Apology and Non-Apology, orang-orang ini memiliki fokus berbasis lain. Mereka cenderung lebih fokus pada ancaman, konflik, dan ketidakpastian daripada terfokus pada tujuan, hasrat, dan keinginan mereka sendiri. Fokus yang berbeda ini menghasilkan perilaku seperti meminta maaf secara berlebihan atau merasa tidak berdaya ketika melakukan kesalahan. Untuk mengatasi hal ini, mereka harus mengembangkan fokus berbasis diri dibandingkan fokus berbasis lain. Mereka harus meluangkan waktu mereka setiap harinya untuk kembali kepada tujuan dan keinginan mereka sendiri. Namun kegiatan ini jangan dilakukan secara berlebihan. Hal ini karena jika kita terlalu keras untuk berfokus pada basis diri, maka kita akan berisiko mengalami penurunan tingkat empati kita kepada orang lain. Jadi, lakukan sesuai dengan keinginan kita.
Kedua, orang yang kurang percaya diri selalu berusaha menghindari tantangan. Orang yang selalu berusaha menghindari tantangan cenderung diam ketika ditawarkan tugas baru dalam rapat. Mereka juga selalu berusaha untuk saling tunjuk dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain yang mereka anggap mampu. Pemikiran mereka selalu berusaha untuk menerima takdir dan menjalani hidup ya biasa-biasa aja, yang penting bahagia. Untuk mengatasi hal ini, mereka harus mengambil banyak risiko dan belajar dari keputusan berisiko itu. Gunakan keraguan diri sebagai motivasi diri. Jadikan keraguan diri ini sebagai aset, bukan beban. Umumnya, orang yang kurang percaya diri dikarenakan mereka mendengar suara yang salah di kepala mereka. Untuk itu, kenali suara itu, turunkan volumenya, dan fokuslah pada suara yang mendorong kita untuk menemukan solusi permasalahan yang kita hadapi saat itu. Ketiga, orang yang kurang percaya diri tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Terkadang emosi yang tidak dikelola dengan baik akan memunculkan perilaku disfungsional yang berdampak pada kepercayaan diri kita. Kita akan semakin sensitif dan menganggap pekerjaan kita akhirnya terlalu banyak. Kita melaksanakan tugas lebih menyesuaikan dengan perasaan kita saat itu. Mengeluh dan terus mengeluh. Kita dibuat kewalahan dengan emosi kita sendiri. Untuk mengatasinya, sebuah studi baru-baru ini mengemukakan 5 langkah kunci untuk dapat mengendalikan emosi kita. Pertama, identifikasi dan terima emosi kita tanpa melakukan penilaian terhadap emosi tersebut. Kedua, perhatikan bagaimana perasaan emosi dalam tubuh kita. Kemudian, beri nama emosi tersebut. Keempat, ubah perspektif kita tentang emosi tersebut jika emosi tersebut tidak dapat dibenarkan. Terakhir, jika emosi tersebut dapat dibenarkan, renungkan dan cari tahu apa yang coba disampaikannya kepada kita. Sebagai penutup, menjadi pribadi yang penuh dengan percaya diri tentunya membutuhkan proses yang panjang. Proses ini memaksa kita untuk lebih menggali lebih dalam pikiran kita dan mengenali diri kita secara objektif. Meskipun sebagian orang menganggap kepercayaan diri itu lahir secara alami, namun bagi yang kurang percaya diri, tentunya proses ini akan memakan waktu lama dan sulit untuk dilakukan. Namun ketika kita benar-benar dapat melakukannya, maka kita akan menumbuhkan kepercayaan diri yang benar-benar kita butuhkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian episode podcast kali ini. Selamat mengenali diri sendiri lebih dalam dan tumbuhkan kepercayaan diri Anda dalam kehidupan Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di email info@debs.co.id. Kami upayakan membantu profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam Debs.